kita sekalian. Jurusan J, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Ini kami semua dari KSM Ilmu Penyakit Saraf Neurologi dari RSUD Dr. Muardi. Hari ini kita memperingati Pain Awareness Month atau bulan tentang kesadaran rasa nyeri ya Bapak Ibu ya. Biar kita lebih semangat lagi, sebelum kita mulai kita mau ya jargon sebentar ya Bapak Ibu ya. Nanti saya bilang Pain Month, terus panjenengan semua bilang gini, peduli nyerimu, sayangi dirimu. Gitu nggih? Bisa nggih semua ya? Pain Month, peduli nyerimu, sayangi dirimu. Gitu nggih? Bisa nggih? Pain Month 2022, peduli nyerimu, sayangi dirimu. Sekali lagi ya biar semangat ya. Pain Month 2022, peduli nyerimu, sayangi dirimu. Oke, baiklah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Dan kita akan segera memulai acara kita kali ini. Sebelumnya akan diawali dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia dari acara ini, Bapak yang terhormat Dr. Yeti Hambarsari, Spesialis Biologi Konsultan, Magister Kesehatan. Patut dan dapat saya persilakan. Terima kasih Dr. Erdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rifan, Spesialis Saraf Konsultan sebagai Kepala KSM Neurologi di Muardi. Kemudian ke Dr. Subandi, Spesialis Saraf Konsultan. Beliau adalah Ketua Perdosi atau Perkumpulan Dokter Saraf yang ada di cabang Surakarta. Kemudian kepada teman-teman residen neurologi yang telah mempersiapkan acara hari ini. Yang tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mau meluangkan waktu mengikuti acara Pain Awareness Month 2022. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan sama Dr. Erdana, bulan September ini adalah bulan nyeri dunia. Jadi kami dari bagian saraf Rumah Sakit Muardi akan memberikan sedikit bukan penyuluhan ya, memberikan informasi bagaimana atau kapan kita harus peduli terhadap nyeri. Tadi kan peduli nyeri, sayangi dirimu. Slogannya kan itu. Jadi tema untuk Pain Awareness Month bulan ini adalah kepedulian kita terhadap nyeri, karena itu akan memberikan manfaat untuk diri kita. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa nyeri ini kalau tidak diatasi makin lama akan menjadi nyeri kronik, nyeri yang lebih dari 3 bulan. Kemudian kalau semakin tidak teratasi akan mengganggu aktivitas sehingga akan menurunkan produktivitas dari kita semua. Misalkan yang harusnya bekerja tidak bisa bekerja, yang harusnya sekolah tidak bisa sekolah, otomatis akan berefek pada beberapa aspek, misalnya pekerjaan, kemudian pemasukan, kemudian dari belajarnya. Nanti Dr. Marta yang akan menyampaikan ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih kapan kita harus memperhatikan nyeri apabila itu terjadi pada kita. Kemudian kapan kita harus ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan nyeri. Jadi Dr. Marta akan menyampaikan tentang manajemen atau penata laksanaan yang terpadu pada nyeri kronis. Nyeri kronis itu bisa terjadi di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Bisa di tulang belakang, bisa di leher, bisa di bahu, kemudian nyeri kepala, kemudian di lutut dan lain sebagainya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang. Kemudian semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari kami. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Erdana sebagai MC. Monggo Dok. Matur nuwun Dr. Yeti untuk sambutan yang sudah disampaikan. Ya, Bapak
Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia Cabang Surakarta, kepada yang terhormat Dr. Subandi, Spesialis Neurologi Konsultan FINS FINA. Satu dan empat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati para anggota Perdosi Dokter Spesialis Saraf Surakarta, yang saya hormati yang kita kasih Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional Rumah Sakit Dr. Multi, Dr. Ivan Haji, para penonton residen, kemudian para pemirsa yang saat ini bisa mengikuti live streaming acara pagi hari ini. Alhamdulillah kita meskipun di rumah sakit ya, bukan semua yang di sini sakit ya, kita berharap yang di sini juga sehat-sehat semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT. Pagi hari ini acara yang sangat menggembirakan dan sangat positif sekali. Kita sebagai dokter spesialis saraf memang punya kewajiban untuk mengemban masalah nyeri yang ada di pasien ya. Jadi nyeri itu rasa yang tidak enak ya. Mungkin ya nyeri tubuhnya, mungkin kalau yang sampai tidak enak ya nyeri di hatinya ya. Nah, tapi teman-teman bagus. Jadi kita bisa meramu menjadi sesuatu yang mengenakkan tubuh kita dengan pemanis ini. Pemanis ini membuat kita menjadi lebih nyaman ya. Jadi bagaimana kita memandu, memantau dan mengendalikan nyeri ini supaya kita tidak mengganggu tugas-tugas di keseharian dan kita menjadi manusia yang produktif untuk terus berkarya, karena dengan nyeri yang sudah bisa kita atasi, semua bisa melakukan aktivitas normal lagi ya. Nah, kita berharap acara seperti ini menjadi nilai yang positif untuk kita semua. Kami dari Perdosi, Persatuan Dokter Spesialis Saraf atau Neurologi Surakarta, sangat mendukung acara seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal kita untuk masyarakat semua, supaya masyarakat kita bebas dari nyeri dan bisa menjadi manusia yang produktif. Demikian dari saya, terima kasih kepada pembicara hari ini yang telah meluangkan waktunya, Dr. Yeti, untuk memberikan hal yang sangat bermakna untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai selesai. Terima kasih dari saya, selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Dr. Subandi untuk sambutan yang disampaikan. Kita akan melanjutkan dengan sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua KSM Ilmu Penyakit Saraf RSUD Dr. Muwardi, Dr. Ivan Haji, Spesialis Neurologi Konsultan Magister Kesehatan, sekaligus berkenan untuk membuka acara hari ini. Pada Dr. Ivan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Panitia, Dr. Yeti, sekaligus pembicara narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Perdosi Cabang Surakarta, Dr. Subandi, dan juga seluruh teman-teman residen, kemudian kru di Polisaraf ini, ada Bu Marwanti beserta krunya. Terima kasih kesempatannya. Jadi pada hari ini seperti disampaikan oleh Dr. Yeti dan Dr. Subandi, kita mulai lagi mengenal lagi awareness itu apa ya, kewaspadaan terhadap nyeri yang kita alami. Jadi bulan September ini disepakati di seluruh dunia sebagai bulan awareness, bulan mulai lagi kita mengingat tentang nyeri. Ini bukan hanya di sini tetapi di seluruh dunia ya. Kalau tidak salah, nanti mungkin dikoreksi Dr. Yeti, ini mulainya tahun 2001 ya Dr. Yeti. Satu itu dimulai dari perhimpunan nyeri seluruh dunia itu melihat bahwa penanganan nyeri itu belum komprehensif. Nah, terus berjalannya waktu sampai dengan hari ini masalah nyeri ini masih menjadi fokus perhatian, karena nyeri memang menjadi hak asasi manusia. Dan faktanya memang semua manusia itu pernah mengalami nyeri ya. Apakah ada yang belum pernah mengalami nyeri? Saya kira jadi semua pernah mengalami nyeri ya. Dan
80% itu malah mengalami nyeri dalam 1 tahun terakhir ini. Nah ini kalau semua mengalami nyeri kan kita juga aware. Apakah nyeri ini nyeri yang baik atau nyeri yang tidak baik? Memang ada nyeri yang baik dok? Ada. Jadi nyeri itu sebenarnya kan mekanisme pertahanan kita. Kalau kita tidak punya nyeri mungkin umur kita tidak lebih dari 19 tahun. Bayangkan aja kita kena paku, kena apa di kaki, nggak kerasa apa-apa, tahu-tahu darah kita habis sebenarnya. Nah, tapi begitu kita merasa nyeri, maka kita aware, kemudian kita bisa menangani. Jadi sebenarnya nyeri itu satu pertahanan diri, seperti juga batuk, bersin, itu kan kita mengeluarkan sesuatu. Nah, tetapi kalau berkepanjangan itu menjadi masalah, ya, menjadi masalah. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Yeti dan narasumber yang lainnya. Yang jelas tahun ini kita berpikir bahwa nyeri itu bukan main-main. Nyeri itu sangat individual, setiap orang berbeda-beda. Dan pendekatan nyeri itu multidimensi, multidisiplin, ya, hanya saraf saja, hanya dari spesialis itu, tetapi multidisiplin dan penggunaan manajemennya juga multimodal. Jadi tidak hanya cukup dengan obat saja, tidak hanya cukup dengan dikompres saja misalnya, tetapi meliputi berbagai modal. Muardi ini alhamdulillah kita sudah memiliki banyak modalitas nyeri, mulai dari yang paling sederhana, yang advance yang menggunakan intervensi, menggunakan stimulasi di otak dan sebagainya. Dan semuanya sudah lengkap di sini. Monggo nanti kalau seandainya ada saudara keluarga yang dengan masalah nyeri bisa juga konsultasi di sini. Ada Dr. Yeti, beliau ini salah satu pemegang konsultan kompetensi tambahan di bidang nyeri ya, nyeri di sini. Saya kira saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Direktur atas kesempatannya kita membuat acara di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan ya, Dekan UNS ya, sudah bisa memfasilitasi dan terlebih khusus pada perhimpunan Dr. Subandi berkolaborasi. Ya, tidak henti-hentinya kita berkolaborasi mengkampanyekan hal-hal yang baik termasuk nyerinya. Bu Marwa ini ya tempat untuk bisa kita memberikan pemahaman. Demikian selamat berpenyuluhan ya. Jadi pemanis ini penyuluhan ya. Jadi sehingga berharap Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ada sesuatu yang disampaikan bisa nanti langsung pada narasumber. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara penyuluhan terpadu manajemen nyeri kronis atau pemanis ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Dr. Ivan Darwaji, spesialis dari konsultan nasional kesehatan yang sudah membuka acara kita kali ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mau ya sekali lagi ya. Jadi tadi kalau misalkan dibilang Penman 2022, bilangnya peduli nyerimu, sayangi dirimu, gitu ya. Kita mulai ya. Penman 2022, peduli nyerimu, sayangi dirimu. Ya. Dan kesempatan kali ini kita akan segera mulai acara dari pemanis atau penyuluhan terpadu manajemen nyeri kronis. Dan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa nanti kita setelah sesi penyuluhan juga ada sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, tersedia berbagai door prize yang sangat menarik. Nanti bisa diikuti sampai selesai supaya kita bisa sama-sama lebih mengenal lagi tentang nyeri. Dan kali ini untuk materi kita akan disampaikan oleh Dr. Marta Octavia Dewi Fitri tentang penyuluhan terpadu manajemen nyeri kronis. Kepada Dr. Marta, saya silakan. Selamat pagi semua, Bapak Ibu semua, hadirin yang terhormat. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan informasi mengenai nyeri kronis. Ya, jadi mungkin kita sering mendengar apa itu nyeri, apa itu patah kronis ya. Kita akan mulai dengan definisi nyeri. Ada yang tahu apa itu arti nyeri? Mungkin dari Bapak Ibu semua atau teman-teman ada yang tahu arti kata nyeri apa? Matur nuwun, Pak Pendikbud. Nggih.
Lah penyakit nyeri itu kita sing dacak itu atau kebentur gitu, rasa nyeri gitu. Suatu badan yang kena suatu benda yang tidak terduga gitu bisa nyeri. Betul-betul. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Boleh diberikan hadiahnya? Ya, yang disampaikan oleh Bapak Sinten tadi Pak? Ya, tadi apa yang disampaikan benar ya. Jadi nyeri itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang tersebut merasakan perasaan yang tidak nyaman, ya, perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang diakibatkan dari kerusakan pada jaringan tubuh atau berpotensi mengalami kerusakan. Jadi benar, kalau misalkan kita terbentur, terus kemudian ada timbul rasa tidak nyaman, itu namanya nyeri, ya. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam nyeri. Kita klasifikasinya banyak, pengelompokannya banyak, tapi saat ini kita akan bahas berdasarkan waktunya. Seringkali kita bilang nyerinya akut, ya. Akut itu artinya justru terjadi secara singkat, ya. Nyeri akut ini biasanya misalkan kalau tergores pisau, terus habis itu nyeri sudah sembuh lukanya, nyerinya menghilang, itu sebutnya nyeri akut, ya. Tetapi ada juga yang nyeri kronis. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut di kesempatan kali ini, ya. Karena nyeri kronis ini merupakan PR bagi kita semua yang harus kita pahami. Kita berharapnya nyeri itu bisa selesai di awal, tidak berlanjut sampai nyeri kronis. Nah, apa itu nyeri kronis? Nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Ya, misalkan seringkali pasien datang ke poliklinik saraf, terutama misalkan mengeluhkan nyeri sendi, ya, baik salah satu atau dua-duanya terjadinya sudah cukup lama, ya, misalkan karena radang sendi atau osteoartritis terjadi lebih dari 3 bulan. Nah, itu kan mengganggu sekali, mengganggu aktivitas, mengganggu tidur, istirahat, ya. Nah, itu. Jadi nyeri kronis adalah nyeri yang berlangsung sudah 3 bulan. Kenapa sih kok 3 bulan? Karena biasanya kerusakan jaringan itu bisa pulih dalam waktu 3 bulan, tapi ini tetap berlanjut nyerinya walaupun pemulihan jaringannya sudah selesai, ya. Nah, mengapa nyeri kronis itu penting? Ternyata 20% populasi dunia itu mengalami nyeri kronis. 20% populasi dunia berarti ratusan juta orang, ya. Ratusan juta orang mengalami nyeri kronis. Nah, nyeri kronis ini sendiri merupakan beban kesehatan di seluruh dunia. Jadi memang sangat penting, ya, sangat penting. Terjadinya banyak, tapi banyak orang juga tidak menyadari atau tidak datang ke dokter. Kemudian nyeri kronis ini juga sering menyebabkan disabilitas. Dalam arti misalkan kalau melakukan sesuatu biasanya bisa melakukan aktivitas dengan full, ini karena nyeri jadi terbatas, mau jalan, ya, mau bekerja terbatas karena nyerinya. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah nyeri kronis ini sendiri itu sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup itu berarti bagaimana seseorang itu menjalani kehidupan sehari-harinya, normal atau terganggu. Nah, ini lingkaran setannya kalau terjadi nyeri kronis, ya. Jadi terjadi nyeri, kemudian nyeri itu menimbulkan perasaan cemas dan stres. Secara nggak sadar akan terjadi stres, kemudian pasien itu bisa terganggu istirahatnya, pasien menjadi kurang tidur, terus kelelahannya itu terus berlanjut. Kemudian otomatis karena lelah aktivitas fisiknya juga berkurang. Aktivitas fisik berkurang, mudah untuk mengalami cedera. Begitu terus terjadi, ya, berputar terus seperti itu. Dan nyerinya semakin berlanjut. Kurangnya aktivitas juga akan menyebabkan nyerinya juga bisa berlanjut. Nah, ini apa sih yang meningkatkan resiko terjadinya nyeri kronis? Ya, ada beberapa. Ini yang paling sering, ya, wanita, terutama wanita yang sudah mengalami menopause. Nah, itu nanti akan lebih sering mengalami nyeri kronis. Kemudian berdasarkan usia, yang paling rentan adalah anak-anak dan lansia yang usianya lebih dari 60 tahun. Kemudian
warga di negara berkembang. Kenapa? Karena biasanya karena pemahaman nyeri belum baik, jadi seringkali nyeri itu tidak diutarakan. Ya, semakin berlanjut akhirnya menjadi nyeri kronis. Kemudian obesitas.